Halo Mama di rumah, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama. Mam, selama Ramadan pasti bingung kan mau masak apa? Kali ini saya akan buatkan menu yang resepnya simple dan bisa jadi inspirasi, yaitu bitter ballen keju dan choco coffee caramel cupcakes. Melted ya Mam, cheese-nya. Enak. Mantep banget Mam. Untuk hidangan yang pertama, kita akan buat bitter ballen. Menu ini bisa jadi menu untuk buka puasa yang gurih. Resepnya Mam bisa lihat di Instagram dan YouTube Makan Sehat Diet TV, dan tonton terus konten-konten yang inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform Daai Plus. Mam, bahannya sangat mudah kan? Saya yakin pasti ada di dapur Mam semua. Kita akan mulai memasak dengan saya potong-potong dulu bawang bombay dan kita akan buat dengan daging vegetariannya sebagai isian dari butter ballen ini. Yuk kita siapkan. Bawang bombaynya akan saya iris tipis-tipis dulu. Kemudian kita nyalakan kompor, masukkan minyak, dan kita akan tumis dulu bawang bombaynya. Kita tumis bawang bombay sampai wangi ya Mam. Kalau sudah mulai wangi, kita masukkan daging sapi vegetariannya. Dan ini kita oseng sampai wangi ya Mam. Apabila sudah wangi matang seperti ini Mam, kita bisa letakkan dulu di atas piring. Kemudian kita buat isian yang lainnya. Nah, sekarang saya akan buat untuk isian campurannya. Kita nyalakan lagi kompor dan juga panaskan wajannya. Lalu kita masukkan butter sampai meleleh. Kalau butternya sudah mulai meleleh semua seperti ini, kita bisa mulai masukkan tepung. Kita buat dulu roux-nya ya Mam. Kita campurkan. Sambil kita masukkan air sedikit demi sedikit.
Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita tambahkan susu bubuk sambil terus kita aduk biar makin creamy ya, Mam. Kita aduk terus sampai dia mengental. Kemudian kita bisa mulai masukkan bumbu-bumbunya. Kita bisa masukkan 3 kind of Italian herbs. Kita masukkan juga merica. Kita masukkan garam. Kita masukkan kaldu jamur dan masukkan bubuk pala. Lalu kita campur dan kemudian kita tes rasa. Mam, apabila sudah dites rasa dan rasanya sudah enak, kita bisa langsung masukkan daging vegetarian tadi yang sudah ada onion tadi. Ini semua bisa kita langsung masukkan dan kita campurkan. Kemudian kompor bisa dimatikan dan ini kita akan resting dulu minimal 1-2 jam di dalam kulkas. Kalau bisa lebih lama, lebih baik lagi supaya nanti bisa dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Jadi kita tunggu sampai firm beneran. Caranya, kita akan siapkan tempat, bisa loyang atau bisa pinggan seperti ini. Kemudian ini bisa kita langsung tuangkan sambil menunggu dingin ya. Kita bisa letakkan dulu di suhu ruang, kemudian setelah dingin baru masukkan ke dalam kulkas. Nanti setelah dia padat, kita potong-potong dan kita buat bulatan, baru kita akan balurkan, kemudian kita goreng. Yuk kita simpan dulu sambil menunggu adonannya set atau tumisan ini sudah padat, kita buat menu yang kedua. Masih bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama. Di menu yang kedua ini kita akan buat Choco Coffee Caramel Cupcakes. Menu ini sangat cocok untuk berbuka puasa atau nanti Mam bisa siapkan kalau banyak tamu saat lebaran. Langsung kita lihat yuk bahan-bahannya apa saja. Sebelum mulai mencampurkan bahannya, kita bisa masukkan lemon juice ke dalam susu. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu. Dan sekarang saya akan campur bahan-bahannya. 2 butir telur kita bisa langsung pecahkan.
Ini bisa kita aduk saja menggunakan tangan. Kemudian kita masukkan gula pasir sambil terus kita aduk. Kita masukkan juga brown sugar. Kemudian kita bisa tambahkan sejumput garam. Kita tambahkan juga coconut oil. Kemudian kita tambahkan susu yang tadi sudah dicampur dengan lemon juice. Kalau sudah, kita masukkan bahan-bahan keringnya. Kita bisa gunakan ayakan. Kita tambahkan tepung, chocolate powder, baking soda dan baking powder. Ini kita ayak. Apabila semua bahan kering sudah masuk seperti ini, kita aduk rata lagi dan siap-siap kita masukkan kopi atau espresso yang sudah kita buat, dan pastikan espressonya sudah dingin ya, Mam. Sambil kita mulai tuangkan. Dan ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Sambil kita mencampur adonan ini, pastikan oven sudah dipasang di suhu 170 derajat dengan api atas dan api bawah. Nanti kita akan baking cupcakes ini selama kurang lebih 25 menit. Adonannya sudah siap, adonannya jadi seperti ini, dan kita langsung siapkan cetakannya. Kalau sudah, kita bisa gunakan ladle atau ice cream scoop untuk memindahkan adonan ke dalam cetakan cupcakes. Moms, salted caramel bisa dibuat sendiri di rumah. Bahannya sangat sederhana dan bahan utamanya adalah gula. Prosesnya adalah gula yang dimasak hingga jadi karamel dan dicampur dengan bahan-bahan pendukung untuk mendapat tekstur yang khas. Kemudian ini langsung saja kita masukkan ke dalam oven di suhu 170 derajat ya, Mam, selama kurang lebih 25 menit. Yuk kita masukkan. Sambil menunggu, kita bisa langsung buat frostingnya. Sambil menunggu cupcakes-nya jadi, kita siapkan frostingnya. Dan ini saya panaskan butter. Kita pastikan butternya sampai meleleh semua. Kemudian saya akan taruh lagi di dalam mangkok ini dan kita akan diamkan sampai betul-betul dingin. Baru kita akan campurkan dengan menggunakan mixer dengan mentega putih, icing sugar, dan juga caramel sauce-nya. Mam, apabila sudah coklat tua seperti ini, tandanya ini sudah siap dan akan saya pindahkan ke mangkok. Mam juga boleh saring dulu. Kemudian ini kita akan biarkan sampai suhu ruang, kemudian kita dinginkan. Sudah betul-betul dingin baru kita bisa campurkan dengan mentega putih, icing sugar, dan juga karamelnya. Kita tunggu dulu ya, Mam. Mam, pastikan cuci tangan sudah bersih, dan ini sambil menunggu tadi brown butternya itu untuk dingin, kita langsung buat saja bitter balance-nya. Minyak sudah siap
Dan ini kita siapkan juga kocokan telur, dan saya sudah blender untuk breadcrumbnya. Jadi breadcrumbnya lebih halus. Ini kalau sudah di kulkas dia akan jauh lebih mudah untuk dibentuk. Kita siapkan saja sebesar apa nanti Mam mau bitter balance-nya, dan kita keluarkan juga keju mozzarella-nya. Nanti di tengahnya kita akan tambahkan keju mozzarella. Tangan kita lumuri dulu dengan tepung. Kemudian kita ambil. Oh, Mam, dia lebih firm. Kita kira-kira saja besarannya mau seberapa. Kemudian kita bisa letakkan satu mozzarella di tengahnya dan kita ambil, kita tutup, baru kita buat bulatan-bulatannya. Nah, pastikan tengahnya itu mozzarellanya aman, supaya nanti pada saat digoreng mozzarellanya tidak keluar ya, Mam. Kalau sudah, kita bisa tap-tap dengan tepung di luarnya. Nanti ini yang kita akan langsung bulirkan di telur, kemudian kita masukkan ke breadcrumbnya. Apabila sudah bulat-bulat seperti ini, nah ini kondisinya betul-betul masih dingin ya, karena kalau tidak dingin dia tidak bisa membuat bulatan seperti ini. Jadi memang kita banyak main tepung juga. Dan sekarang kita langsung saja baluri dengan telur. Pastikan minyaknya sudah cukup panas. Kemudian kita bisa langsung bulirkan di atas breadcrumb. Wih, jadi cakep ya, Mam. Sambil menunggu panas, kita bisa letakkan dulu di piring. Dan kita lakukan juga ke yang lain. Baluri telur, kemudian pindahkan, dan kita bisa coating. Minyaknya sudah panas, kita mulai goreng bitter balance-nya. Gemes ya, Mam, bulat-bulat. Ukuran besar kecilnya menyesuaikan dengan kebiasaan dan selera keluarga di rumah ya, Mam. Kita goreng sampai ini golden brown. Mams, bitter balance adalah camilan khas Belanda yang berbentuk bola kecil. Biasanya disajikan sebagai makanan pendamping minuman di bar atau restoran. Dan ini disajikan saat hangat. Tuh, Mam, ini sudah mulai kecoklatan. Saya biasanya tunggu sampai lebih coklat lagi ya. Jadi biar nanti bitter balance-nya itu betul-betul mantap. 3 bitter balance yang pertama sudah matang. Dan ini langsung saja kita tiriskan di sampingnya. Kita masukkan lagi 3 yang lain. Sama, kita tunggu sampai golden brown, kemudian kita bisa langsung tiriskan. Mam, ini dia bitter balance kita sudah jadi. Ini bitter balance keju. Cocok kan untuk buka puasa yang gurih-gurih? Selamat mencoba. Duh, Mam, cupcake-nya udah jadi dan tadi saya sudah coba satu, enak banget. Sekarang ini tadi yang Mam lihat cair, ini sudah mengental. Kita masukkan ke dalam kulkas tadi. Jadi maunya bentuknya seperti ini ya, Mam, brown butternya. Kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian kita tambahkan
white butter. Lalu kita tambahkan juga icing sugar. Dan kita tambahkan saus karamel. Ini kita mixer dulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah jadi frosting seperti ini, langsung saja kita taruh di piping bag. Pasti rasanya sedap banget nih, Mam. Ini bisa disimpan, kalau lebih diletakkan saja di dalam kulkas dan bisa digunakan pada saat kita mau frosting cupcake yang lain. Bisa langsung angkat, turunkan ke bawah. Kita ikat dulu atasnya. Kemudian kita gunting. Dan kita langsung saja piping di atas cupcake kita. Cantik kan, Mom? Nah, saya mau kasih Himalayan salt untuk garnishnya. Supaya nanti ada asinnya pada saat dimakan. Wah, ini dia, Mam. Choco Coffee Salted Caramel Cupcake-nya sudah jadi. Ini enak dan cocok kan untuk buka puasa atau disajikan saat tamu banyak datang pas Lebaran. Selamat mencoba. Mam, kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Kita sudah sama-sama buat bitter ballen keju dan Choco Coffee Salted Caramel Cupcakes. Wah, ini keduanya sangat cocok ya. Yang satu asin, yang satu manis, dan Mam bisa lihat resepnya di Instagram serta YouTube Makan Sehat Daai TV. Dan terus Mam, tonton konten-konten yang inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform Daai Plus. Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Sekarang kita coba. Saya coba dulu bitter ballen ya, Mam. Kita buka dan melted ya, Mam, cheese-nya. Enak. Mantep banget, Mam. Waktunya kita coba cupcakes. Kita buka ya, Mam. Kita lihat bagaimana bentuknya. Wah, perfecto. Waduh. Look at this, fluffy. Enak rasanya, Mam.